Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, buat adik-adikku yang ada di rumah. Pada kesempatan ini saya perwakilan Polsek Bojong Picung untuk memberikan beberapa penyuluhan mengenai materi tahap hukum pada saat masa MPLS di SMP 2 Bojong Picung. Kenapa adanya penyuluhan terhadap siswa-siswi baru? Maksud dan tujuannya adalah agar para siswi dalam proses belajar mengajar dapat mengetahui banyak dampak dan negatifnya daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dan tujuannya adalah para siswa serta para pelajar remaja mematuhi aturan-aturan hukum yang ada, baik tata tertib yang ada di sekolah, norma sosial, norma agama, dan norma hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwasanya ada adik sekalian ini beranjak dewasa dari mulai SD sekarang meningkat ke SMP. Intinya adalah untuk bisa beradaptasi yang ada di SMP 2 Bojong Picung ini. Intinya pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberi pemahaman kepada adik sekalian. Apa yang pertama adalah apa daripada pengertian kenakalan remaja. Jangan sampai antara kenakalan remaja dengan perbuatan daripada tindak pidana remaja itu menjadi satu. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang menyimpang atau mengabaikan aturan yang ada yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum baik pidana yang dilakukan oleh pihak remaja. Kemudian kenapa remaja melakukan hal seperti itu? Biasanya adanya faktor internal yang ada dalam yang pertama krisis identitas, kemudian faktor diri yang lemah, kemudian ada juga faktor eksternal. Biasanya faktor eksternal ini berasal dari pihak pengaruh keluarga maupun pengaruh lingkungan. Nah, ini contoh beberapa kenakalan remaja adalah yang pertama, contohnya adalah melawan terhadap orang tua maupun guru. Kemudian kedua, tidak mau beribadah. Yang ketiga, tidak mentaati peraturan dan terhadap sekolah, bolos sekolah, merokok, coret-coret di dinding, baju, tidak mau belajar, berpakaian tidak sopan maupun tidak rapi, mengganggu daripada ketertiban umum, serta adanya mabuk-mabukan. Itu contoh beberapa kenakalan remaja. Beda halnya dengan suatu tindak pidana dilakukan remaja. Tindak pidana dilakukan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang ada di negara satu ini yang dilakukan oleh remaja. Namun demikian, walaupun perbuatan dilakukan remaja tetap bisa dilakukan proses hukum, namun ada undang-undang tersendiri dalam proses peradilannya. Kemudian yang kedua, remaja juga bisa melakukan pelanggaran daripada tindak pidana. Untuk itu kepada adik sekalian, mari kita taati daripada aturan tata tertib sekolah, baik pun norma-norma yang ada di kita ini, norma agama, norma sosial, dan norma-norma di kehidupan di lingkungan kita. Dan contoh daripada perbuatan tindak pidana yang dilakukan remaja adalah diantaranya satu, penyalahgunaan narkoba, melanggar undang-undang perlindungan anak, kemudian melanggar kesusilaan seperti seks bebas, berzina, perkosaan maupun percabulan, termasuk juga tindak pidana tawuran ataupun penganiayaan ataupun pengeroyokan ataupun perkelahian antar pelajar, juga termasuk membawa senjata tajam, itu termasuk suatu tindak pidana. Itu adalah bukan suatu kenakalan remaja. Itu beberapa contoh baik kenakalan remaja maupun tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan ataupun memberikan contoh daripada akibat daripada penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri itu adalah singkatan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan menurunnya sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit serta menimbulkan ketagihan. Kemudian narkoba ini dibagi pada dua jenis, yaitu jenis sintetis maupun non sintetis. Contohnya ada sabu, ada heroin, ada ganja. Yang kedua adalah mengenai masalah psikotropika.
Psikotropika adalah suatu bahan yang bukan narkotika namun sintetis, sama halnya dengan narkotika itu bisa menekan susunan saraf pusat, menyebabkan perasaan dan aktivitas mental, serta dapat menimbulkan sama ketagihan, termasuk juga bisa menyebabkan daripada kematian. Contoh itu beberapa psikotropika mengandung beberapa obat amfetamin dan ekstasi, contohnya seperti tramadol, agadon, kemudian eksimer yang sekarang banyak berkembang di lingkungan kita. Begitu kepada adik-adik sekalian yang sampai tergiur maupun terperangkap dengan hal-hal seperti ini, karena barang-barang psikotropika ini banyak beredar, termasuk di dalamnya adalah komik, minuman komik itu adalah obat batuk yang mana kegunaannya untuk menekan susunan saraf pusat. Namun demikian banyak disalahgunakan oleh para remaja meminum daripada beberapa banyak komik. Ininya adalah dapat menimbulkan ketagihan maupun menekan susunan saraf pusat, bisa mengakibatkan ke kebutahan. Kemudian beberapa zat adiktif lainnya juga termasuk kafein dan yang mengandung di dalam kopi maupun teh. Itu sama, di dalamnya ada zat amfetamin termasuk lem, zat semprot, deodoran, sama, termasuk juga nikotin yang terkandung dalam rokok. Nah, dalam hal ini adik-adik sekalian, karena memang masih beranjak remaja, untuk itu dapat tekankan jangan coba-coba merokok, karena awal daripada pengguna narkoba, psikotropika maupun minuman keras biasanya berawal dari coba-coba merokok. Kalau seseorang sudah kedagian daripada merokok, apalagi di dalamnya sudah terdapat zat nikotin, pasti biasanya akan beralih ke minum-minuman keras. Minum-minuman keras itu termasuk di dalamnya adalah zat adiktif ataupun zat adiktif lainnya, karena di dalamnya mengandung beberapa kadar alkohol. Nah, dampaknya sama dengan pengguna daripada narkotika maupun psikotropika. Contoh beberapa minuman keras adalah di dalamnya ada bir, ada vodka, intisari, kemudian arak, kemudian ada roso-roso. Nah, itu apabila kita melebihi daripada dosis yang dianjurkan oleh dokter, itu mengakibatkan daripada fatal dan mengganggu daripada kesehatan kita. Nah, gejala dini daripada penderita narkoba diantaranya tanda-tanda fisik. Yang pertama, kesehatan fisik menurun, penampilan diri menurun, badan kurus, lemas, malas, suhu badan tidak beraturan, kemudian pernapasan lambat, dangkal, pupil mata mengecil, kemudian warna muka membiru, tekanan darah menurun, gejala otot, kemudian selera makan berkurang. Itu tanda-tanda fisik. Kemudian tanda-tanda di rumah biasanya membangkang, tidak terlihat daripada teguran orang tua maupun guru, sering pulang lewat malam, kemudian sering pergi ke tempat-tempat yang negatif, kemudian pola tidur yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yaitu suka begadang malam, kemudian sering mencuri daripada uang di rumah, tidak mengindahkan daripada teguran orang tua maupun guru, malas belajar, malas tidur dan sebagainya. Kemudian berpakaian pun tidak rapi. Itu gejala daripada tanda-tanda biasanya di rumah. Kemudian tanda-tanda kejiwaan. Tanda-tanda kejiwaan diantaranya adalah lamban dan ceroboh saat bekerja, sering tegang dan gelisah. Hilangnya kepercayaan diri, sering menghayal dan penuh curiga. Kenapa sering mencuriga? Karena orang seperti itu takut ketahuan daripada orang lain, takut mereka itu dilaporkan kepada pihak berwajib. Biasanya seperti itu. Kemudian selalu bertingkah laku brutal. Karena apa? Karena saraf yang ada di tubuh kita ini sudah terpengaruh daripada obat-obatan yang ada di baik itu narkoba, psikotropika maupun minum-minuman keras. Kemudian sulit berkonsentrasi. Aslinya adalah ketika kita belajar bagi siswa, seseorang yang suka mengonsumsi barang haram biasanya sulit berkonsentrasi, baik itu belajar, mengendara dan sebagainya. Kan sering punya perasaan kesal ataupun tertekan, karena itu adalah pengaruh-pengaruh daripada zat-zat yang
berbahaya bagi tubuh. Kemudian sering menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, dan bahkan kadang-kadang ingin bunuh diri karena memang banyak penghayal dan sering ketakutan yang berlebihan. Itu tanda-tanda daripada kejiwaan. Ya, dampak daripada kesehatan bagi pengguna ataupun yang menggunakan daripada narkotika dan psikotropika, minuman keras atau zat lainnya adalah tadi yang disampaikan oleh Bapak, beberapa hanya diantaranya tadi termasuk daripada penyakit hepatitis, kemudian kerusakan pada jantung, pembuluh darah, penyakit gangguan pernapasan, kemudian dari lambung, stroke, mandulan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, untuk menghindari daripada hal-hal yang demikian, adik-adik sekalian harus biasakan memakan dan meminum makanan yang dihalalkan oleh agama. Yang kedua, makan dan minuman yang sehat. Yang ketiga, jaga mudah menerima ajakan, jangan mudah menerima ajakan daripada teman, tetangga, ataupun kakak kelas kalian yang kira-kira akan menjuruskan kalian, jangan mau menerima ajakan daripada hal perbuatan tersebut, terutama dalam menggunakan narkoba maupun minuman keras. Berhati-hati dalam memilih jajanan, karena banyak kejadian beberapa jajanan di sekolah itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Kemudian berhati-hati dalam dekat dengan lem, alat penghapus dan sebagainya, karena di dalamnya mengandung zat-zat yang berbahaya, bisa menghambat daripada susunan saraf pusat. Kemudian hindari daripada rokok. Yang selanjutnya juga untuk menghindari bahaya narkoba maupun minuman keras adalah kalian harus bisa mempertebal iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya, ketika waktunya sholat, kalian harus sholat, lakukan sholat 5 waktu, mengaji dan sebagainya. Itu faktor utama daripada pencegahan daripada menghindari bahaya narkoba maupun minuman keras. Kemudian melakukan kegiatan yang positif di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Contoh, di sekolah ini banyak daripada ekstrakurikuler. Adik-adik sekalian silakan ambil ekstrakurikuler yang di sekolah, baik itu futsal, voli maupun kegiatan-kegiatan lainnya termasuk pramuka dan PNR. Intinya apa? Untuk Anda bisa berkreativitas di dalam kegiatan tersebut, bahkan meningkatkan prestasi, bisa mengembangkan daripada SMP 2 Bojong Picung. Kemudian untuk menjaga kebugaran, mengikuti daripada kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di sekolah maupun di lingkungan kita. Silakan di sekolah, di luar sekolah juga ada karang taruna dan sebagainya. Walaupun kalian masih SMP, kalian bisa bergabung dengan kakak-kakak kalian di lingkungan kalian, yang mana kegiatan-kegiatan positif di lingkungan daripada di luar sekolah. Itu kemudian karena apa? Karena perbuatan ataupun melanggar daripada undang-undang ini sangat berbahaya sekali. Walaupun adik-adik masih di bawah umur, banyak beberapa pelaku yang memanfaatkan daripada anak kecil ataupun anak di bawah umur untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, itu beberapa contoh ataupun akibat daripada penyalahgunaan daripada narkoba. Kemudian Bapak juga mengimbau kepada adik-adik sekalian, jangan sampai Anda melakukan tindakan pidana lainnya seperti tawuran antar pelajar ataupun melakukan penganiayaan terhadap pelajar lain, karena itu sudah termasuk suatu tindak pidana penganiayaan. Apalagi kalian nanti membawa senjata tajam, jangan. Itu dilarang oleh aturan undang-undangnya, itu undang-undang darurat. Seperti halnya membawa gear ataupun samurai ataupun senjata tajam lainnya, itu merupakan adalah pelanggaran undang-undang daripada undang-undang darurat, bisa diancam hukuman. Walaupun ada yang masih di bawah umur, tetap bisa dilakukan proses ketika tidak mengindahkan hal-hal yang tadi. Itu ya, kepada adik-adik sekalian, Bapak mengimbau jangan sampai kalian tergiur ataupun mau diajak melakukan tawuran ataupun perkelahian antar pelajar, apalagi sampai disuruh membawa senjata tajam, karena itu merupakan pelanggaran hukum. Kemudian selanjutnya, selama proses belajar di SMP 2 Bojong Picung ini, adik-adik dilarang untuk menggunakan daripada sepeda motor. Karena apa? Adik-adik adalah masih di bawah umur dan belum cukup umur untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Karena bagi seseorang yang wajib atau bisa menggunakan
ataupun mengendari sepeda motor maupun kendaraan yang bermesin lainnya adalah bagi orang-orang yang mempunyai surat izin mengemudi. Untuk adik-adik sekalian, kalau misalnya jauh dari sekolah, kalau bisa untuk diantar oleh orang tua maupun kakak ataupun menggunakan kendaraan intinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Tahun kemarin yang paling banyak kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah pengendaranya adalah anak di bawah umur. Kami di sini selaku Polsek Bojong Picung menginginkan tidak itu terjadi terhadap siswa-siswi daripada SMP 2 Bojong Picung. Kemudian selanjutnya selama proses belajar di sini, karena memang sekarang adalah musim pandemi COVID-19, kami pun mengimbau kepada adik sekalian dan keluarga adik-adik di rumah untuk tetap memperhatikan daripada protokol kesehatan. Intinya pada era kebiasaan baru ini, mari kita sama-sama wajib memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya adalah wajib menggunakan masker apabila bepergian maupun keluar rumah. Kemudian sering cuci tangan dan jaga jarak. Kenapa? Kita untuk memutus daripada mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, siswa baru SMP 2 Bojong Picung sudah diberi kesehatan, kesabaran, kemudian mudah-mudahan berprestasi dan menjadi anak soleh-soleha, kebanggaan bagi kedua orang tua, bagi SMP 2 Bojong Picung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan semua siswa baru ini bisa melaksanakan proses belajar mengajar selama 3 tahun sampai selesai, kalian bisa keluar dari SMP 21 Bojong Picung. Itu saja yang bisa sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.